Maka kita berusaha Bapak Ibu menghafal Al-Quran semampu kita. Dan besok derajat kita di surga itu ditentukan dari banyaknya hafalan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di kitab Janaiz kitab jenazah itu disebutkan satu hadis bahwasanya kalau mau menguburkan jenazah dalam satu liang lahat, jadi satu liang lahat itu dikuburkan 2 atau 3 jenazah dengan kondisi bencana. Maka pikirnya Pak, yang hafal Al-Quran yang paling banyak itu diletakkan di tangan dia. Yang hafalan An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, makanya semakin kita banyak hafalan Al-Quran besok di surga semakin tinggi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra. Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya, baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu membacanya dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Kalau dulu di Unima Universitas Muhammadiyah Magelang itu ada beasiswa khusus bagi calon mahasiswa yang hafal 10 juz. Tapi sayangnya dites Pak. Nah sekarang ini banyak yang dia itu katanya hafal sekian juz, bahasa dites nggak hafal. Saya pernah memberikan beasiswa santri, ijazahnya ini Pak, hafal 30 juz. Bahasa dites hafal juz 30 harus sekolah. Jadi dia hanya sekadar pernah sekolah. Kemudian jemaah rahimakumullah, resep agar menjadi ahli Quran yang nomor 3, mentadabburi Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi ahli Quran, maka kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan alhamdulillah, salah satu ciri khas gerakan dakwah Muhammadiyah adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahami isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk dipahami, bukan hanya dibaca, untuk ditadabburi. Coba simak firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Shad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan baca satu ayat Al-Quran dengan tadabbur itu lebih afdal daripada khatam Al-Quran tanpa tadabbur. Jangan baca satu ayat, direnungkan maknanya, direnungkan tafsirnya, itu jauh lebih besar pahalanya daripada dengan baca Al-Quran sampai khatam tapi hanya dibaca ayatnya. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah di jilid yang pertama halaman 187 dikatakan faqira'atul ayat bitafaqqur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bi khairi tadabbur wa tafahum. Baca
dengan tadabbur itu lebih baik daripada khatam Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa pemahaman. Khusus di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita punya dua model baca Al-Quran. Model yang pertama hanya fokus dibaca ayat-ayatnya saja untuk ngejar target apa. Mumpung pahala ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Dalil yang menjelaskan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah adalah sabda Nabi SAW tentang umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Fa'inna umratan fihi ta'jilu haji." Umrah di bulan Ramadan pahalanya senilai dengan haji. Umrah kalau dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda, nyamai haji. Berarti ini isyarat bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Dan saya juga pesan kalau bisa Pak, dengan umrah pas Ramadan. Ada satu kiat manjur Pak, nak pengen segera umrah dipraktekkan orang-orang manjur sekali. Ini sekarang lagi donanan rumput gajah, suket gajah, presiden suket gajah. Ini kalau ditanam Pak 6 bulan, 7 bulan, nanti kalau sudah tinggi Pak dengan arit, kemudian jangan jual ke peternak sapi. Tapi cara jualnya Pak, harganya mahal itu dijual saat lemahnya saat sertifikatnya. Cepat gak ini biar umroh Pak? Oh cepat ya. Enggak banget umroh Ramadan bisa. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Maka yang pertama kita baca Al-Quran dengan cara kata. Yang kedua, baca Al-Quran tak sampai banyak. 1 ayat, 2 ayat, tapi sambil ditadabbur. Baca ayat Al-Quran kalau disertai tadabbur bisa mengobati. Kalau kita buka kitab namanya Tazkiyatun Nafs, hati manusia itu ada 3 model. Ada hati yang sehat. Salah satu ciri hati yang sehat, pengajian bukan ngantuk. Ini ciri nyatanya. Jadi jangan kalau pengajian kok baru 5 menit pertama sudah ngantuk, itu kemungkinannya 2. Yang pertama hatinya akan sehat, yang kedua kena gangguan jin. Saya punya jamaah pengajian ngantuk sebelum kena gangguan jin, perlu diruqyah. Ciri hati yang sehat yang kedua pas sholat tarawih khusyuk. Dengan tadi bisa menilai masing-masing pas tarawih tadi khusyuk atau tidak. Kalau khusyuk sehat. Kemudian hati manusia itu yang kedua, hati yang sakit. Ciri hati yang sakit, malas ibadah. Tarawih malas, datang ke pengajian malas, baca Al-Quran malas. Mau berangkat ke masjid, sudah lihat jadwalnya Ustaz itu, dan imam suwe, soyo malas. Ini tanda hatinya loh. Yang ketiga, hati yang mati melihat. Nah, kalau pengen hati kita ini sehat, baca Al-Quran dengan tadabbur. Coba simak firman Allah di dalam Quran surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Tidak masih manusia lagi. Berarti ayat ini pas untuk jenengan. Qad ja'akum mau'izatun telah datang kepadamu Al-Quran dari Rabbmu, wasifaul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Kalau kita buka kitab tafsir, di antara kitab Tafsir Al-Karim Rahman, dijelaskan makna ayat ini, wa huwa hadzal Quran. Al-Quran ini adalah
saya selingkuh Pak Ustaz, sama anak-anak di SMP. Tolong rupiah istri saya. Bayangkan Pak, muncul selingkuh kalau rupiah. Kan harusnya kalau selingkuh kan tidak sehati toh. Kalau rupiah, ini bodoh ini kalau dia bilang Pak. Akhirnya pas sudah di pondok sampai pondok, saya mulai merupiah dia. Tak bacakan Al-Fatihah. Relax saja. Ayat kursi kurang mempan, Al-Baqarah kurang mempan. Terus tak ada ada yang dirasakan. Pak Ustaz itu anak kurang gangguan jenuh dia. Tapi Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit hati maupun cara mentadabburi Al-Quran bagaimana? Kata para ulama, cara mentadabburi Al-Quran ada dua. Yang pertama, ini saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa baca ayat Al-Quran plus terjemah. Ayat terjemah, ayat terjemah, ayat terjemah. Itu mentadabbur. Coba jangan sekarang baca Al-Quran diubah. Mulai dari pengajian ini baca ayat terjemah, ayat terjemah, ayat terjemah. Nanti hati menjelang sore sekali. Nanti sholat tambah khusyuk, zikir tambah lezat. Yang ibu-ibu nanti kalau ngaji Al-Quran seperti itu sama suami tambah malam nafila. Kalau baca Al-Qurannya dengan tak. Yang kedua, baca Al-Quran disertai terjemah plus tafsir. Dan alhamdulillah Majelis Tarjih Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan kitab tafsir khusus, tapi baru surat Al-Baqarah karena lagi musyawarah sudah tenang. Baik, yang keempat, resep untuk menjadi ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ini paling penting. Kalau kita ingin jadi ahli Al-Quran, syarat yang paling penting harus mau mengamalkan Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca, kita pelajari, berusaha kita amalkan semampu kita. Karena kita ini akan diberi pahala oleh Allah atas apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita ilmui. Nah sekarang ini orang pintar banyak, tapi yang amalkan itu yang sedikit. Banyak orang kalau ceramah memberikan tausiah pintar, tapi ngamalkan itu dan nggak pada. Bahkan kalau di Magelang itu ada istilah jargoni, ngajar menerangkan. Allah mengatakan di dalam Quran surat At-Tur ayat 16, Inna tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu itu diberi ganjaran terhadap apa yang telah kamu ta'malun, kerja, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi malam hari ini dapat faedah untuk menjadi ahli Al-Quran. Resepnya ada 4: rajin baca Al-Quran, berusaha menghafal, kemudian mentadabburi, ngamalkan. Ini baru pengajar tak tahu diamalkan. Ya sampai kiamat. Jadi tidak akan pernah jadi ahli Quran karena tidak diamalkan. Dan saya sangat takjub dengan Bapak Kiai Jamal. Bahkan saya husnudzon salah satu orang yang jadi ahli Quran yang Bapak Kiai Jamal ini. Bapak Kiai Jamal itu punya kajian membahas tafsir surat Al-Ma'un. Dikaji terus surat Al-Ma'un diulang-ulang. Selesai balik ini, selesai balik ini. Salah satu santrinya yaitu Kiai Haji Suja, dan beliau juga menjadi ulama, protes. Kiai ini materi pengajian di bulan ini, kok pindah betul?
Kiai Jumadal, sudah diamalkan belum? Belum Pak Kiai. Besok ngaji amal lagi. Sampai pada akhirnya Bapak Kiai Jumadal bersama santri-santrinya dan saya Kiai Jumadal sudah mengamalkan surat Al-Maun, di antaranya mencegah PKU. Dulu PKU itu bukan hanya untuk kesehatan Pak. Orang nggak punya beras datang ke situ Pak. Orang sakit datang ke situ, orang terlilit utang datang ke situ Pak. Kalau ada PKU Muhammadiyah seperti itu di zaman sekarang Pak, tetap bangkrut Pak sekarang Pak. Kalau sekarang Pak, kebal Pak. Itu tanpa iklan, tanpa promosi banyak sentuh Pak. Jalan misalnya UMP itu buka PKU yang seperti yang dibangun Bapak Kiai Jumadal. Siapa yang punya utang datang ke sini, didonasi. Yang nggak punya beras datang ke sini, nggak punya minyak goreng datang ke sini. Banyak nggak yang datang? Banyak. Wong makan dan macam orang rimen di mana? Pulau bayar dari mana? Ini bukti nyata dengan amalkan surat Al-Maun. Apa balasan dari Allah? Allah berkahi Muhammadiyah. Saya punya keyakinan kuat Muhammadiyah diberkahi oleh Allah sampai sebesar ini berkat beliau mengkaji surat Al-Maun. Saya bayangkan kalau beliau mengkaji surat Al-Baqarah, Muhammadiyah itu mau berdiri. Nah ini yang kurang dari kita Pak. Di Muhammadiyah itu Pak. Ini saya sering sampaikan di mana. Saya khawatir di Magelang Pak. Di Magelang itu banyak jamaah di Magelang Pak untuk pindah ngaji Pak. Realita saya ngomong orang pindah haji, dan ada yang sudah pindah haji ke sana Pak, udah gak mau lagi haji ke kita Pak. Maka saya mencoba untuk mengamati fenomena ini. Kenapa mereka pindah haji? Salah satunya adalah, mohon maaf, ini nasihat dari saya pribadi seorang ibadah, kualitas ibadah kita Pak, yang perlu ditingkatkan. Mereka pengen dapat ilmu Pak. Mereka pengen dibimbing untuk masuk surga. Orang-orang masyarakat umumnya seperti itu. Tapi terkadang ada di antara kita yang pas pengajian bukan ilmu yang disampaikan Pak. Cerita kalau itu Pak. Itu kejadian. Makanya saya sampaikan buat Mahat Ali Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Itu untuk mencetak kader-kader yang benar-benar mumpuni Pak, iso maca kitab, gundul, hafal Al-Quran, benar-benar mendalami itu 2 tahun pun belajar. Alhamdulillah sekarang sudah ada 18 tahun. Insya Allah sudah dapat 1 tahun lagi panen. Nanti ada di antara mereka kita kirim ke Mesir, ke Madinah. Kita penting Pak. Kenapa? Karena terus terang Pak, banyak di antara kita yang sudah terjun di dunia dakwah itu ketika ngisi pengajian hanya menggunakan nama Al-Quran terjemahan, kemudian ditafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini bahaya. Kita harus ketika menafsirkan itu merujuk kepada tafsiran para ulama yang berilmu, minimal ya baca tafsir terbitan Majelis Tafsir Muhammadiyah. Ini perlu menjadi evaluasi. Saya berharap juga MP ini Fakultas Agama Islamnya juga bisa melahirkan mubalik seperti ini. Benar-benar bisa menjadi dai. Karena Muhammad ini terus terang kalau cuma bilang kekurangan tak terbalik. Kekurangan. Kadang kita ke akhirnya impor. Nah kadang impor ini Pak, ada yang bisa di Muhammadiyahkan, dan ada yang enggak Pak, malah gawe anak-anak Muhammadiyah. Nah ini kita perlu memikirkan. Nah salah satu bentuk mengamalkan Al-Quran adalah kita mencetak kader-kader ulama. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Asr itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati.
berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat ada fenomena anak-anak zaman sekarang ini, Bapak Ibu, generasi sekarang ini pada nggak bisa baca Al-Quran. Ini perhatian. Saya di pondok pesantren Babul Jannah itu ketika menerima santri baru, itu banyak di antara mereka yang masih ikhra, itu usia SMA. Bahkan ternyata saya juga dapat informasi dari seorang rekan dosen di Magelang itu, banyak mahasiswi yang ternyata juga nggak bisa baca. Ini perlu menjadi apa ya? Pemikiran kita bersama. Kita perlu mencari solusi. Jangan dibiarkan ini. Lah kalau orang sudah nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia mau dekat dengan Allah? Bagaimana mau dekat dengan Allah? Makanya kalau di Magelang ada sekarang ada namanya program Taman Pendidikan Al-Quran Lansia. Jadi memang ada ternyata orang-orang usia lanjut yang dia belum bisa baca Al-Quran. Ngajinya Iqra, jilid 1, jilid 2. Tapi ternyata peminatnya banyak. Yang pensiun-pensiun itu, yang mereka juga ketika masa muda belum sempat belajar Al-Quran, alhamdulillah di usia senja mereka mau baca Al-Quran. Bahkan kalau perlu UMP ini buat aturan ya, belum diwisuda kalau belum bisa baca Al-Quran. Kan juga pertaruhan alma mater kita, kalau ada alumni Muhammadiyah kok nggak bisa baca. Di tempat pondok kami kan, santri kami kan belajar di SMK. Saya kebetulan juga bantu-bantu di SMK itu. Kita buat syarat lulus dengan syarat harus bisa baca Al-Quran. Maka tiap pagi di SMK kami itu ada ngaji TPA Iqra. Tahu nggak pesertanya berapa? 150. Bukan main zaman sekarang, banyak anak-anak yang bisa baca Al-Quran. Baik, demikian Bapak Ibu. Nah, saya perjalanan panjang Magelang. Saya ngajak sama istri naik motor. Kebetulan kami hobi touring, Pak. Hobi touring. Tapi sebenarnya bukan hobi, Pak. Kepaksa touring, Pak. Jadi karena LDK itu salah satu binaannya adalah Bakersmu, maka pembina Bakersmu juga harus ikut touring. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah berikan keberkahan dan manfaat. Besok Ustadz Nasir juga kita insya Allah agendakan undang malam hari. Nanti pengajiannya kita mulai jam 10:30 insya Allah malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada keluarga besar UMP yang telah memberi kesempatan